ada 260 juta penduduk Indonesia. Benda yang satu ini memang sering ditemukan di dapur dan digunakan semestinya, misalnya untuk memasak. Tapi siapa sangka, kini kegunaannya menjadi sebuah aksesoris, bahkan harganya bikin geleng kepala. Pernahkah terbayang di pikiran Anda bahwa ada pisau termahal di dunia? Bahkan harganya bisa mencapai 30 miliar rupiah. Pisau tersebut memiliki desain yang luar biasa karena dilapisi dengan batu zamrud dan berlian. Maka tak aneh, masih ada segelintir orang yang memproduksi dan juga memburu alat yang identik dengan ibu rumah tangga tersebut sampai ke luar negeri. Penasaran seperti apa bentuknya? Berikut deretan pisau termahal di dunia yang berhasil Tovel serangkum untuk Anda. The Black Panther dengan harga 120,8 juta rupiah. Pisau termahal pertama yang masuk dalam daftar adalah The Black Panther yang dijual melalui toko online. Selain bentuk gagangnya yang khas karena ada kepala binatang panther, alat yang satu ini terbuat dari baja kuat Damaskus yang ditambahkan juga sedikit logam mulia perak dan emas di bagian samping kiri kanannya untuk memperindah estetika. The Black Panther dibuat untuk kamu yang suka berburu hewan di hutan atau bisa juga diberikan sebagai hadiah untuk koleksi. Pisau termahal berikutnya adalah Gentak Makara. Gentak Makara adalah salah satu pisau termahal yang dibuat oleh brand aksesoris asal Amerika Serikat yakni William Henry. Selain benda tajam ini, mereka juga memproduksi perhiasan, gantungan kunci, dan peralatan golf. Pisau yang dibanderol seharga 185,1 juta ini dibuat dengan emas 24 karat serta tembaga. Bentuknya yang kecil dan ramping membuatnya cocok dibawa kemana-mana untuk sekedar dipamerkan atau digunakan untuk hal tertentu. William Henry juga menyiapkan pelindung yang terbuat dari kulit agar lebih aman dibawa kemanapun pemiliknya pergi. Pisau Spear Points Lace tampak lebih sederhana dengan motif berokat dan ukiran di mata pisau, membuat Spear Points Lace Knife menempati jajaran pisau paling mahal di dunia. Lagi-lagi pisau ini merupakan hasil karya William Henry yang memang ahli dalam membuat pisau berharga fantastis. Bagian luar pisau dilapisi dengan emas 24 karat, kemudian bahan pisaunya menggunakan Damaskus. Sementara untuk ukiran berokatnya, dibutuhkan sekitar 100 jam menggunakan tangan secara manual agar detail pisau bisa seindah tampilannya. Pisau ini tak hanya cantik, tapi sangat tajam, bisa mengiris daging hingga sayuran sampai tipis. Harganya tentu saja fantastis, sekitar 25.000 dolar Amerika atau sekitar 370,5 juta per buahnya. Nessmuk Diamond Studded. Apa rasanya masak di dapur ditemani dengan pisau super mahal berlapiskan berlian? Hal inilah yang akan didapatkan pembeli pisau Nessmuk Diamond Studded, hasil karya perancang perhiasan Quentin Nell dan Hoffman Pieper. Warna hitam dengan gemerlap berlian menjadi ciri khas utama dari pisau ini. Pisau jenis Nessmuk sebenarnya sudah eksis sejak 3.500 tahun lalu, tapi kini mereka membuatnya ulang dengan desain yang lebih mewah. Ada 8 butir berlian yang diletakkan di gagang pisau, harganya berkisar di angka 39.600 dolar Amerika atau sekitar 586,9 juta rupiah. Satu paket pisau mewah ini dilengkapi dengan kotak yang di dalamnya terdapat cincin berlian dengan motif yang sama seperti pisau. Yang terakhir nih ada The Gem of the Orient. Gelar pisau termahal di dunia dipegang oleh The Gem of the Orient yang memiliki harga jauh di atas Nessmuk Jahrhundert Messer. Pisau ini dibuat oleh Buster Werensky yang berasal dari Amerika Serikat. Salah satu alasan mengapa The Gem of the Orient sangat mahal karena menggunakan 153 batu zamrud 10 karat serta 9 buah berlian yang memiliki berat 9 karat. Butuh waktu 10 tahun bagi Buster Werensky untuk menyelesaikan proses pembuatannya. Desainnya dibuat lebih klasik dan mirip seperti peralatan berperang di era kerajaan dulu. Pisau termahal di dunia ini harganya bisa mencapai 2,1 juta dolar Amerika atau setara dengan angka 31,1 miliar rupiah. Jadi jangan sampai kaget ya jika melihat harga pisau yang lebih mahal dari mobil hingga rumah mewah. Pemirsa,
Itulah tadi deretan pisau termahal di dunia yang harganya bisa mencapai puluhan miliar rupiah. Semoga ketajaman dari harga-harga pisau tadi tidak sampai menusuk dan memotong-motong jiwa miskin Anda ya. Blender, atau benda elektronik lainnya. Tentu hal ini tidaklah mudah, perlu proses yang panjang untuk dapat menciptakan benda-benda tersebut. Tapi apakah Anda tahu ternyata beberapa alat atau bahan ini tidak sengaja ditemukan, bahkan mampu mengubah dunia? Oleh sebab itu, Top Files telah merangkum beberapa benda yang ternyata merupakan benda yang tidak sengaja diciptakan, namun mampu mengubah penemuan. Alat pacu jantung. Mungkin tanpa adanya alat ini, banyak sekali orang yang akan kehilangan nyawanya. Alat pacu jantung merupakan perangkat medis untuk mengembalikan detak jantung. Lalu siapa penemu alat pacu jantung ini? Ia adalah John Alexander Hopes, yang merupakan seorang ilmuwan biomedis yang juga digaleri sebagai Bapak Teknik Biomedis Kanada. Penemuan alat pacu jantung ini berawal pada tahun 1949 saat tim peneliti di Toronto's Banting Institute meneliti apakah supercooling pada tubuh anjing dan menjepit pembuluh darah yang mengalir ke jantung akan mempermudah operasi jantung terbuka. Anjing-anjing tersebut dibungkus dengan selimut berpendingin dan menyuntikkan pentatol, yaitu obat bius dan kurer, yang berguna untuk menghentikan anjing tersebut untuk menggigil. Namun, jantung anjing itu berhenti berdetak. Kemudian mereka meminta John Hopes yang merupakan seorang insinyur listrik yang dikirimkan oleh Dewan Riset Nasional di Ottawa untuk mengembangkan mesin khusus untuk memulihkan detak jantung. Selanjutnya menjadi alat pacu jantung pertama. Alat pacu jantung pertama yang dikembangkannya sempat membuat John Hopes pesimis. Namun, siapa sangka jika pada akhirnya alat tersebut menjadi salah satu penemuan yang mengubah dunia dan telah berhasil menyelamatkan ratusan ribu orang di seluruh dunia di masa itu. Microwave. Bagi Anda yang suka memasak, pernahkah bertanya-tanya bagaimana caranya alat ini dapat hadir dan menjadi penemuan yang revolusioner? Ternyata alat ini merupakan ketidaksengajaan yang dilakukan oleh Percy LeBaron Spencer, seorang insinyur sekaligus penemu dari Amerika Serikat. Microwave pertama ditemukan Spencer saat uji coba mesin baru di Raytheon. Pada saat sedang melakukan uji coba dalam pembuatan sesuatu yang dinamakan magnetrons, Spencer berdiri di depan mesin radar yang menggunakan sinyal radio microwave. Tanpa dia sadari, permen yang ada di dalam sakunya tiba-tiba meleleh. Awalnya Spencer tidak menyadari hal tersebut, namun setelah dia mengetahui keanehan itu, Spencer dengan cepat melakukan penelitian dan uji coba dengan menggunakan bahan makanan seperti biji jagung hingga telur. Setelah berhasil mengembangkan temuannya itu, pada tanggal 8 Oktober 1945, Spencer mengirimkan hak paten teknologi tersebut dan sekaligus membuat satu perangkat pertama yang dinamakan Red Range. Namun, hak paten akan oven microwave tersebut akhirnya berpindah tangan ke Raytheon selaku tempat Spencer bekerja, dan mesinnya diperkenalkan ke publik pertama kali pada tahun 1955. Mulai dari bentuknya yang sangat besar dan membutuhkan daya listrik tidak sedikit pula, akhirnya oven microwave berhasil dikembangkan secanggih mungkin dan muncul dalam berbagai desain atau model. Penicillin. Penicillin atau antibiotik merupakan salah satu obat yang amat sangat berguna bagi dunia kesehatan. Namun siapa sangka, obat ini merupakan penemuan yang tidak disengaja, bahkan merupakan kecerobohan Alexander Fleming, yang merupakan seorang dokter, bakteriologis, peneliti, dan penemu yang lahir pada 6 Agustus 1881 di Skotlandia. Antibiotik sendiri bermanfaat untuk menekan pertumbuhan dan menghentikan pertumbuhan bakteri yang menjadi penyebab infeksi, serta timbulnya beberapa penyakit seperti sinusitis, tipus, dan luka yang terkena infeksi. Ketertarikan Fleming pada infeksi luka muncul pada saat membantu merawat prajurit yang terluka di Perang Dunia Pertama. Saat itu luka yang dimiliki oleh para prajurit diobati secara berlebihan menggunakan antiseptik yang justru memperparah luka. Bahkan semakin banyak prajurit yang mati karena infeksi luka oleh bakteri. Usul Fleming untuk membersihkan luka secukupnya dan menjaga luka tetap kering ternyata tidak didengar oleh para dokter saat itu. Siapa sangka,
Fleming ternyata tidak sengaja menemukan obat yang tepat untuk infeksi tersebut. Pada tahun 1928, setelah berlibur bersama keluarganya, Alexander kembali ke laboratorium dan menyadari bahwa bakteri Staphylococcus yang dibiakannya terkontaminasi oleh jamur penicillium. Dia juga menemukan bahwa koloni Staphylococcus di sekitar jamur ini hancur. Awalnya ia beranggapan bahwa dirinya berhasil menemukan sebuah enzim baru. Ternyata anggapannya salah. Temuannya itu bukan suatu enzim, melainkan antibiotik yang kelak dikenal sebagai penicillin. Pada saat mengembangkan penicillin, Fleming mengalami kendala yang menyebabkan dirinya berhenti dan putus asa untuk mengembangkan temuannya lebih lanjut. Akhirnya Fleming dibantu oleh tim ilmuwan dari Universitas Oxford, yaitu Howard Florey dan Ernst Chain, berhasil mengembangkan penicillin yang saat ini digunakan untuk membuat antibiotik untuk mengobati infeksi. Dan digunakan pada Perang Dunia Kedua dan berhasil menyelamatkan banyak nyawa. Itu dia beberapa penemuan yang justru mengubah dunia versi Top Files. Sebagai umat beragama pasti tahu benar bahwa kitab suci merupakan tuntunan dalam menjalani kehidupan di muka bumi. Namun, apakah Anda tahu bahwa ternyata ada beberapa kitab suci yang hingga kini masih ada sejak zaman dahulu kala? Lalu di manakah kitab ini berada dan berapa usianya kini? Oleh sebab itu, Top Files telah merangkum kitab-kitab suci paling tua di dunia. Al-Quran. Pada Juli 2015, para peneliti Universitas Birmingham menemukan manuskrip Al-Quran yang usianya sekitar 1370 tahun atau berasal antara 568 dan 645 Masehi. Akan tetapi penemuan itu bukanlah yang pertama kali. Ada beberapa penemuan lainnya berkaitan dengan manuskrip Al-Quran yang berasal dari periode awal Islam. Kemungkinan besar penulis Al-Quran itu adalah salah satu sahabat Rasulullah atau tabi'in generasi pertama. Penelitian dengan tingkat akurasi 95% itu menunjukkan naskah Al-Quran itu berasal dari periode antara 568 dan 645 Masehi. Naskah Al-Quran itu ditulis dengan aksara Hijazi dalam kertas perkamen. Naskah terdiri dari 2 kertas perkamen, diantaranya surat ke-18 dan 20. Naskah ini menjadi bagian dari 3.000 dokumen dari Timur Tengah yang dimiliki Universitas Birmingham yang diperoleh beberapa abad lalu melalui seorang pendeta Chaldea yang lahir di dekat Mosul, Irak, yaitu Alfonso Mingana, dan menjadi Al-Quran yang disimpan oleh Universitas Birmingham selama 1 abad. Meskipun masih banyak pro dan kontra terkait usia manuskrip Al-Quran ini. Pada pertengahan Desember 2014, para peneliti dari Universitas Tübingen Baden-Württemberg, Jerman menemukan salinan Al-Quran tulisan tangan. Salinan Al-Quran itu didapat di perpustakaan universitas. Dari hasil penelitian menggunakan metode penanggalan radiokarbon menunjukkan bahwa salinan Al-Quran itu berasal dari periode antara 649 sampai 675 Masehi. Pada November 2014, banyak media Spanyol melaporkan bahwa para peneliti dari Universitas Malaga dan Granada tengah mempelajari salinan Al-Quran yang disimpan salah satu sekolah Al-Quran di Narathiwat, Thailand Selatan. Al-Quran itu diklaim berasal dari era Andalusia, yang mungkin milik Pangeran Andalusia, yaitu Abdurrahman Al-Ghafiqi. Salinan Al-Quran itu dipunyai kepala sekolah Al-Quran di Narathiwat, yaitu Muhammad Lutfi. Dia memperoleh salinan Al-Quran itu dari temannya yang berasal dari Maroko. Abdurrahman Al-Ghafiqi adalah salah satu pemimpin militer terkemuka yang berhasil mengambil alih kekuasaan Andalusia sebelum ia terbunuh pada 114 Hijriah atau 732 Masehi keempat. Jil tertua di dunia.
Pada Februari 2012, di Turki ditemukan Injil Barnabas yang membuat perdebatan di dunia internasional makin panas. Alasan perdebatan adalah klaim benar tidaknya kitab itu sebagai Injil Barnabas. Adu pendapat belum masuk ke ranah isi kitab yang memang belum diterjemahkan oleh pemerintah Turki. Injil Barnabas versi Turki ini ditulis di atas kulit hewan yang berwarna coklat kehitaman, menggunakan tinta dari emas dan isinya dalam bahasa Aramaik. Bahasa yang diperkirakan bahasa Ibu Yesus Kristus yang diduga sudah berusia lebih dari 1.500 tahun. Ada 3 versi Injil Barnabas. Barnabas Italia, Injil Barnabas berbahasa Spanyol, dan yang terakhir yang ditemukan di Turki. Manuskrip Injil Barnabas versi Spanyol hilang dari peredaran, namun sebagian teksnya muncul di transkrip pada abad ke-18. Munculnya Injil Barnabas di Turki yang ternyata berbahasa Aramaik menjadi penting karena bisa jadi inilah kitab yang lebih tua dari 2 kitab sebelumnya. Bahkan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Turki pada saat itu, Ertugrul Günay, mempercayai kitab Barnabas asal Turkilah versi asli Injil Barnabas. Dari 2 versi itu terungkaplah versi lain soal Yesus Kristus dan munculnya Islam serta Nabi Muhammad SAW. Itu mengapa Injil Barnabas disebut ajarannya lebih paralel dengan Islam. Masih banyak pro dan kontra terkait Injil Barnabas tertua ini hingga kini. Kitab Taurat tertua di dunia. Universitas di Bologna, Italia menemukan kitab Taurat yang mungkin paling tua di dunia. Gulungan kitab suci agama Yahudi ini telah tersimpan di perpustakaan universitas namun tidak memiliki nama, melainkan diberi label berbeda. Kitab yang ditulis di atas lembaran kulit domba dan diberi label gulungan nomor 2 diperkirakan usianya hanya beberapa ratus tahun. Namun hasil pengujian karbon menunjukkan teks di gulungan-gulungan tersebut mungkin ditulis lebih dari 850 tahun dan diperkirakan berasal dari abad ke-17. Pihak Universitas di Bologna mengatakan pada 1889, salah seorang petugas perpustakaan mereka, Leonello Modona, meneliti gulungan ini dan menyatakan bahwa Taurat ini berasal dari abad ke-17. Profesor Pradi melakukan penelitian ulang dan menyadari bahwa huruf yang dipakai di gulungan ini sama dengan huruf dari tradisi Babilonia, yang berarti usianya sangat tua. Potongan Taurat beberapa kali ditemukan dan yang paling tua berasal dari abad ke-7. Dalam tradisi Yahudi, gulungan Taurat tidak diberi tanggal. Pemirsa, itulah tadi deretan kitab suci paling tua di dunia. Semoga bermanfaat ya. Kita pasti sering mendengar tentang mitos kota Atlantis, kota yang dulunya kaya dan maju namun hilang dan tenggelam di bawah lautan. Jika Atlantis belum bisa dibuktikan kebenarannya, berbeda halnya dengan kota bawah laut yang akan kita bahas kali ini. Berikut beberapa kota bawah laut di dunia yang menakjubkan. Kota Xicheng, China. Kota bawah laut ini berada di China, bernama Xicheng, kota yang disebut peninggalan dari sebuah peradaban imperial China ini. Juga dikenal dengan julukan Atlantis dari timur. Kota ini berdiri dengan sempurna 40 meter di bawah Danau Qiandao di Provinsi Zhejiang yang terletak 400 km sebelah selatan dari Shanghai. Tidak seperti mitos kota Atlantis, Xicheng yang berarti kota singa di Mandarin ini sengaja ditenggelamkan pada tahun 1959 untuk membuat jalan bagi bendungan Xin'an dan stasiun tenaga air yang saling berdampingan. Demi suksesnya proyek tersebut, sekitar 300.000 orang direlokasi. Pemerintah Cina sendiri merasa bersyukur kota legendaris ini berada jauh di dasar air. Keberadaannya 40 meter di bawah permukaan Danau Qiandao ini melindungi kota ini erosi, polusi udara, dan yang terpenting terlindung dari tangan-tangan jahil manusia. Port Royal, Jamaika. Pada abad ke-17 terdapat kota di Jamaika yang kerap disinggahi oleh para bajak laut atau perompak. Kota itu dikenal dengan nama Port Royal. Port Royal memiliki masa kejayaan lebih dari 300 tahun. Mulanya kota ini digunakan sebagai pelabuhan sebelum akhirnya Inggris menguasainya dan bekerja sama dengan para perompak. Kota ini tertimbun usai mengalami gempa bumi dan tsunami hebat pada tahun 1792. Banyak yang menyebut bencana ini terjadi karena hukuman dari Sang Pencipta, karena kota ini penuh dengan kemaksiatan. Bencana itu pun menenggelamkan sebagian besar kota hingga beberapa meter di bawah air.
serta menewaskan sekitar 2.000 orang, diantaranya adalah warga sipil, koloni Inggris, dan para perompak. Hanya menyisakan puing-puing reruntuhan, namun banyak sejarah yang terkubur di kota ini. Sejak tahun 1950-an, banyak para ahli dan juga arkeolog mulai meneliti dan mempelajari peninggalan kota bawah laut ini. Saat ini banyak item yang telah diangkat dari dasar Laut Karibia dan dapat dilihat di Museum Sejarah di Jamaika. Baiae, Italia. Penemuan kota di bawah laut berikutnya juga sempat terjadi di Napoli, Italia. Kota Baiae ini diyakini sebagai kota kuno dengan peradaban kelas bangsawan. Hal tersebut terpancar dari peninggalan sejarah dan arsitektur dari bangunan kota tersebut. Penyebab tenggelamnya kota ini diyakini karena permukaan air yang naik secara perlahan dan terus-menerus serta dibarengi dengan gempa yang menimbulkan reruntuhan. Cerita lain kenapa kota ini tenggelam mengatakan bahwa daerah ini menerima kutukan dari langit karena sering merusak lingkungan dan alam. Yonaguni, Jepang. Keberadaan piramida yang ada di bawah laut Jepang hingga kini masih banyak menimbulkan pertanyaan. Ditemukan pada 1986 lalu, banyak peneliti berpendapat bahwa piramida Yonaguni ini dibangun ketika daerah tersebut berada di atas permukaan laut. Sekitar 10.000 tahun yang lalu, sebelum akhirnya dihantam tsunami besar. Namun tidak semuanya berpendapat sama. Ada juga yang meyakini bahwa piramida ini merupakan sisa-sisa sebuah kota yang tenggelam akibat gempa bumi. Saat melakukan penyelaman, para peneliti juga sempat menemukan karakter dan monumen yang menggambarkan binatang. Hal ini menunjukkan dugaan kebudayaan yang berasal dari daratan asli Asia. Herakleion, Mesir. Sebelumnya, kota ini juga dianggap sebagai mitos atau hanya legenda belaka. Hingga akhirnya pada tahun 2001 lalu, para arkeolog menemukan bukti-bukti keberadaan kota Herakleion ini. Pencarian berawal ketika seorang peneliti asal Prancis sedang mencari kapal perang yang beroperasi pada pertempuran di Sungai Nil pada abad ke-18 silam. Secara tidak sengaja ia justru menemukan reruntuhan dan peninggalan kota kuno Herakleion di garis pantai Mesir. Diyakini kota ini sebagai pusat perdagangan di kawasan Mediterania. Belum jelas apa yang menyebabkan kota ini tenggelam, tetapi para peneliti berspekulasi karena adanya ketidakstabilan dari batuan di Herakleion serta naiknya permukaan laut. Hotel-hotel mewah di dunia identik dengan gedung-gedung megah yang menjulang tinggi. Namun di beberapa negara justru ditemui hotel-hotel mewah atau penginapan yang dibangun di bawah laut dengan pemandangan bawah lautnya yang sangat spektakuler. Dan inilah keberadaan hotel dan penginapan bawah laut yang paling spektakuler. Dibangun pada tahun 2013 lalu, The Manta Resort yang terletak di lepas pantai Zanzibar, sebuah negara kepulauan di sebelah timur pesisir Afrika, langsung mencuat menjadi salah satu hotel di bawah laut yang paling spektakuler. Bagaimana tidak, kamar tidur di resort ini berada di kedalaman 4 meter di bawah laut, sementara keseluruhan struktur bangunan yang dirancang oleh arsitek asal Swedia mengapung di atas Samudra Hindia. Untuk bisa menikmati semua keindahan pemandangan di bawah laut, resort ini mematok harga sewa kamar per malamnya $1.500 atau setara 22 juta rupiah untuk 2 orang, atau $900 atau setara 13 juta rupiah untuk 1 orang. Sebagai resort di bawah laut, sambil menikmati waktu santai di kamar tidur, para tamu bisa menikmati pemandangan ikan yang berseliweran. Setelahnya ada The Hydropolis Underwater Hotel di Dubai, Uni Emirat Arab, seluas 260 hektar. Menjadi salah satu hotel bawah laut terluas dan termewah di dunia. Hotel ini bahkan dinilai sebagai hotel bintang 10. Struktur hotel mencakup 3 elemen, masing-masing stasiun darat atau tempat penyambutan para tamu. Terowongan penghubungnya akan mengangkut tamu dengan kereta api ke ruangan utama hotel, serta 220 kamar hotel super mewah. Hydropolis terletak 30 meter di bawah permukaan Teluk Persia di lepas pantai Jumeirah, Dubai. Untuk bisa menikmati semua fasilitas mewah kelas 1 di hotel ini, termasuk fasilitas khusus untuk resepsi pernikahan, para tamu dikenakan sewa kamar sebesar $5.500 atau setara 82 juta rupiah per malam.
Nah, kemudian dari namanya saja, Poseidon yang merupakan dewa laut dari mitologi Yunani, sudah tergambar jelas keberadaan hotel ini sebagai hotel di bawah laut. Hotel permanen pertama di dasar laut ini terletak di Fiji, salah satu negara kepulauan yang terletak di selatan Samudra Pasifik pada kedalaman 1.000 meter di bawah laut. Memiliki 24 suite mewah seluas 1.200 kaki, serta dilengkapi dengan beragam fasilitas penunjang seperti restoran dan bar, perpustakaan, kapal, pernikahan, serta spa, membuat hotel ini tak pernah kekurangan tamu. Kecantikan bahari Kepulauan Fiji kesemuanya dapat dinikmati dari dalam kamar oleh para tamu yang harus merogoh kocek sangat dalam, yakni $15.000 atau setara dengan 225 juta rupiah untuk paket menginap selama 1 minggu. Berbeda dari 3 hotel sebelumnya yang benar-benar dibangun di bawah laut, The Shark Aquarium di kota Paris, Prancis dibangun dalam tangki besar berisi 3 juta liter air dan terletak di areal Menara Eiffel. Awalnya tempat ini adalah sebuah tangki pengamat hiu yang punya pemandangan memutar 360 derajat. Tak heran jika kamar ini tidak selalu dibuka untuk umum dan hanya ditawarkan di waktu-waktu tertentu saja. Tebal kaca kamar ini 10 inci dan di luar kamar terdapat setidaknya 36 hiu ganas yang selalu mengawasi para tamu yang menginap sepanjang malam. Sebuah sensasi menginap yang indah sekaligus mengerikan.